bahwa kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena hanya dengan orang-orang kuat yang dapat menghadapi melawan, hanya dengan orang kuat yang bisa berhadapan dengan musuh. Oleh sebab itu saudara-saudara, begitu perlu sekali di dalam mengikuti Tuhan juga kita harus kuat di dalam Tuhan. Api Pentakosta menyala bersama, Holy Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada saat ini, kita percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita. Puji Tuhan. Saat ini kita mendengar firman Tuhan, yaitu topik kuat di dalam Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Rasul Paulus berkata ini, menyampaikan firman ini kepada umat Tuhan, orang-orang kudus di Efesus. Dan juga kepada kita saat ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kepada kita juga firman ini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Rasul Paulus tinggal di Efesus selama 3 tahun. Dan di sana dikatakan bahwa siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihati jemaat Efesus, orang-orang kudus di Efesus, dengan mencucurkan air mata. Itu di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-31. Apa aja yang disampaikan, nasihat-nasihat Paulus adalah salah satu di antaranya yang berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Paulus berkata demikian? Bahwa hendaknya kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena hanya dengan orang-orang kuat yang dapat menghadapi melawan, hanya dengan orang kuat yang bisa berhadapan dengan musuh. Oleh sebab itu saudara-saudara, begitu perlu sekali di dalam mengikut Tuhan juga kita harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayatnya ayat yang 29 sampai dengan 31. Di sana dia katakan bahwa dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara, Tuhan sangat rindu supaya anak-anaknya adalah mendapat kekuatan dari Tuhan. Makanya di dalam ayat ini dia katakan bahwa Tuhan memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Dia menguatkan orang-orang yang lelah. Tuhan mau supaya anak-anaknya, pengikut-pengikutnya menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memberi kekuatan, maka di dalam ayat seterusnya dia berkata, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Artinya Bapak Ibu, kalau Tuhan memberi kekuatan itu bagi kita, kalau sudah ada kekuatan Tuhan bagi kita, maka di dalam menjalani hidup ini, apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi,
Tuhan berkata, Dia membuat kita tidak lelah dan tidak lesu menghadapinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu penting sekali kekuatan dari Tuhan itu. Kita tahu di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi. Ada kalanya dikatakan itu tamu tanpa diundang. Tidak pun kita mengundang, dia datang. Tidak pun dimasak nasinya, dia datang. Apa namanya tantangan, persoalan. Dan memang Alkitab berkata, persoalan orang benar banyak. Tetapi Tuhan memberi jalan keluar. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita kuat di dalam Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, mata hati terang. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 18 bagian A. Firman Allah berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Puji Tuhan. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau kita melihat kejadian Tuhan Yesus setelah dia bangkit pada Lukas pasal yang ke-24. Di sana dikatakan setelah Yesus bangkit, maka ada beberapa ibu-ibu, Maria Magdalena dan teman-temannya, mereka pergi ke kubur dan melihat bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka menyampaikan berita itu kepada murid-muridnya, yaitu murid-murid Yesus, Alkitab berkata murid-murid Yesus menerima, menanggapi perkataan itu dengan omong kosong dan tidak percaya. Satu ketika murid-murid pergi ke Emmaus, Alkitab mengatakan bahwa kira-kira 7 mil perjalanan dari Yerusalem. Sedang mereka di tengah jalan, mereka berbincang-bincang. Apa yang mereka bicarakan? Yaitu tentang Yesus yang sudah mati dan dikubur dan kemudian bangkit. Itulah yang mereka bicarakan. Tetapi selagi mereka berbicara, selagi mereka berbincang-bincang, apa jadi saudara-saudara? Yesus datang menjumpai mereka. Tetapi Alkitab berkata, kedua murid itu, mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena di dalam ayat 16 Lukas pasal 24 itu berkata, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa yang sesuatu itu Bapak Ibu? Kembali saya ingatkan, tadi saya katakan, setelah ibu-ibu membawa berita tentang kebangkitan Yesus dan mereka cerita kepada murid-murid itu. Tetapi murid-murid mereka menerima, menanggapi perkataan itu adalah omong kosong dan tidak percaya. Omong kosong dan tidak percaya, itu suara dari hati mereka. Omong kosong dan tidak percaya. Dan mungkin itulah yang membuat sesuatu yang menghalangi mata mereka tidak melihat Yesus itu sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini, itu makanya kalau kita lihat di dalam Ulangan pasalnya pasal yang ke-30 dan ayat yang ke-6, firman Allah berkata, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Tuhan Allah kita menyunat hati kita dan hati keturunan kita. Maksudnya apa saudara-saudara? Kenapa disunat hati? Dan bagaimana caranya Tuhan menyunat hati?
adalah melalui firman Allah. Ketika firman Allah disampaikan bagi kita, lalu firman Allah itu ditaruh dalam hati kita, disimpan dalam hati kita, dan melakukannya, maka itulah cara Tuhan menyunat hati kita. Sehingga dengan demikian, maksud Tuhan apa? Dia berkata di dalam ayat seterusnya, dia berkata bahwa supaya kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi hati yang sudah disunat, hati yang sudah, mata hati yang sudah terang itu adalah firman Allah berkata, maksudnya supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa rencana Allah bagi kita supaya kita mengasihi Dia, supaya kita mengikuti firman-Nya. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini berkata bahwa bukti yang hati atau mata hatinya gelap adalah berkurangnya kasihnya mengikut Tuhan, berkurangnya kasihnya melakukan firman Allah, dan beralih kasihnya ke hal-hal dunia ini. Itulah orang-orang yang mata hatinya gelap. Tetapi bukti mata hati terang artinya taat kepada firman Allah, taat kepada Tuhan, dan mengikuti segala perintah-perintahnya. Sesuai dengan kata Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau harus mengikuti, menuruti, melakukan segala perintah-perintahku. Firman Allah, Tuhan memberi firman-Nya kepada kita. Bukan bahan perdebatan saudara-saudara. Tetapi Tuhan memberi firman-Nya kepada kita adalah untuk taat dan melakukan dengan setia. Kita manusia, bukan kita memilah-milah firman Allah itu. Oh, yang ini bisa, yang ini bagus, yang ini tidak cocok. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetapi Alkitab berkata saudara-saudara, maksud Tuhan Dia memberi perkataannya bagi kita supaya kita mentaatinya dan melakukannya segala firman itu. Puji Tuhan saudara-saudara. Itu tandanya orang yang mata hatinya sudah terang. Dia siap melakukan firman Allah dalam situasi apapun. Siap mengasihi Tuhan di dalam situasi apapun. Kedua, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 24. Hal yang kita lakukan untuk kuat di dalam Tuhan, supaya kuat di dalam Tuhan, yaitu tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20 berkata, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal yang ke-2 dan ayatnya ayat 20. Dia berkata, namun aku hidup, tetapi
bukanlah aku sendiri, tetapi Kristuslah yang ada di dalam. Kita mengenal bahwa Paulus namanya sebelum mengenal Tuhan yaitu Saulus. Dan dia menjadi pengkhianat terhadap berita tentang Yesus. Itulah manusia lamanya. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, maka dia bertobat. Dia menerima Yesus dalam hidupnya. Menjadikan Tuhan, menjadikan pemimpin Yesus dalam hidupnya. Sehingga saudara-saudara, dia berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 itu, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri, tetapi Yesus Kristus yang ada di dalamku. Artinya Yesus Kristus itu yang berkuasa di dalam hidupnya. Itulah manusia baru. Di dalam ayat-ayat firman Allah yang lain juga katakan, Lukas pasal yang ke-19. Ada satu nama dikatakan di sana, yaitu namanya Sakeus. Sakeus adalah orang yang berhasil secara manusia. Dia seorang pejabat, yaitu kepala pemungut cukai. Dan dia juga adalah orang kaya. Sekali waktu Yesus lewat ke kota Yerikho, lalu Sakeus ingin melihat Yesus, siapa dia. Bagaimana gerangan Yesus itu. Tetapi saudara-saudara, karena Sakeus ini berbadan pendek, Alkitab berkata tidak berhasil dia melihat Yesus itu. Tetapi dia tidak menyerah di dalam hal itu. Dia cari jalan bagaimana supaya bisa ketemu dengan Yesus. Lalu di depan sana, di mana Yesus lewat nanti, ada pohon ara di sana. Lalu lari Sakeus memanjat pohon ara itu naik ke atas. Dan kemudian Yesus lewat di bawah pohon ara itu. Yesus berkata kepadanya, Sakeus, turunlah engkau. Sebab pada hari ini aku mau menumpang ke rumahmu. Alkitab berkata Sakeus, dia turun menyambut Yesus dengan segala sukacitanya. Dia bawa Yesus ke rumah. Tetapi tahu saudara-saudara, ada orang-orang yang mulai berbisik, yang mulai berbicara, kok Yesus mampir singgah di rumah orang berdosa? Kenapa mereka katakan Sakeus itu rumah orang berdosa? Karena Sakeus pekerjaannya kepala pemungut cukai. Mungkin ada hal-hal yang dilakukan oleh Sakeus yang tidak sesuai dengan peraturan atau yang tidak sesuai dengan sebenarnya dilakukan Sakeus kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah orang berdosa. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus ada di rumah Sakeus, lalu Sakeus berkata di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara, inilah satu contoh bahwa manusia lamanya sudah ditanggalkan dan manusia baru sudah dikenakan, yaitu Sakeus. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang yang melihat bagaimana Yesus singgah atau mampir ke rumah Sakeus, orang berkata bahwa kok Yesus singgah ke rumah orang berdosa. Orang mengatakan bahwa Sakeus itu adalah orang berdosa karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai menurut mereka yang dikerjakan oleh Sakeus. Tentu saja sifat Sakeus dalam hidupnya bagaimana supaya tambah kaya, tambah
banyak harta. Itu yang dikerjakannya, itu yang dipikirkannya. Tetapi ketika dia ketemu dengan Yesus, sifat manusia lamanya itu berubah. Sampai dia berkata, setengah dari hartaku aku memberi kepada orang-orang miskin. Dan seandainya ada yang kutipu, yang kuperas, aku mengembalikan 4 kali lipat. Itulah sifat manusia baru yang sudah diubah oleh Tuhan, yang sudah diubah oleh firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak yang mengaku diri bahwa pengikut Kristus, tetapi dalam perbuatan sehari-hari manusia lamanya masih ada. Tetapi sifat manusia baru seringkali sulit ditemukan, sulit dinampak oleh orang. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau mau kita kuat di dalam Tuhan, satu hal yang kita harus lakukan, tanggalkanlah manusia lama kita itu dan kenakanlah manusia baru yang dipimpin oleh firman Allah dan Roh Kudus. Hal yang ketiga, supaya kuat dalam Tuhan, yaitu penuh dengan Roh. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 18, firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara-saudara, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, jangan mabuk anggur. Karena mabuk itu adalah menimbulkan hawa nafsu, menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kenapa saudara-saudara? Karena Roh itu yang memberi kekuatan kepada kita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka menerima kekuatan yang luar biasa. Itu kekuatan di dalam hidup mereka membuat mereka tidak mengenal lelah, tidak letih di dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, berani mereka menghadapi karena ada kekuatan di dalam hidup mereka, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya firman Allah berkata, hendaklah kamu tetap penuh dengan Roh. Kalau kekuatan kita menghadapi dunia ini, Bapak Ibu, kalau kekuatan kita menghadapi bagaimana situasi-situasi, bahkan tekanan-tekanan, juga tantangan-tantangan yang kita alami, kalau kekuatan kita hadapi, kalau oleh karena kekuatan kita, saya yakin kita tidak mampu. Kalau kita menghadapi, saya percaya kita tidak sanggup. Tetapi Alkitab mencatat, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tetapi semua jadi karena Rohku. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita mampu mengatasi, kita mampu menghadapi tantangan-tantangan yang kita alami, yang diperhadapkan kepada kita. Tantangan-tantangan yang membuat kita mundur dari Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat di dalam Alkitab, yaitu Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-58 dan ayat yang ke-60. Firman Tuhan berkata begini, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara-saudara, siapa ini? Kalau kita melihat di dalam firman Allah berkata bahwa Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus.
Dia berani bersaksi, menyaksikan Yesus. Dia berani memberitakan berita tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Dia berani menyaksikan bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mendengar perkataan itu, maka orang-orang yang ada di situ, mereka meresponi perkataan Stefanus dengan kertak gigi, dengan kemarahan, dengan rasa marah. Saudara-saudara, di dalam hal ini, sekalipun begitu, tetapi Stefanus tidak lemah. Sekalipun begitu, Stefanus tidak mengalah. Stefanus terus mengerjakan, terus bersaksi, terus melakukan apa yang dikatakannya tentang Yesus itu. Dengan demikian maka orang-orang yang mendengar perkataan Stefanus melempari dia dengan batu. Tahu saudara-saudara, di dalam firman Allah kita lihat saat Stefanus dilempar dengan batu, saat Stefanus menerima batu yang begitu banyak, di situ dia berdoa. Dia berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Dan hal yang kedua, Stefanus sanggup berdoa. Katanya, "Jangan tanggungkan kepada mereka dosa ini, ya Tuhan." Luar biasa saudara-saudara. Sekalipun nafas terakhir, detik-detik terakhir kepada Stefanus, detik-detik menghembuskan nafas terakhir, masih mampu dia melakukan firman Allah. Karena di dalam firman Allah berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi firman Allah berkata, doakanlah musuhmu, beri makanlah musuhmu. Dan itulah yang dilakukan oleh Stefanus. Kenapa mampu dia melakukan hal itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena dia sudah menerima kekuatan, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, milikilah mata hati yang terang. Tanggalkanlah manusia lama itu. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi kenakanlah manusia baru. Di mana firman Allah itu kita jadikan menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi ukuran dalam hidup kita. Di dalam menjalani hidup ini. Dan rindukan kepenuhan Roh Kudus. Seperti Paulus berkata, senantiasa, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Penolong dalam hidup kita. Ketika kita sedang mengalami tantangan dan masalah-masalah yang menghambat, yang merintangi perjalanan hidup kita ini. Selama kita ada di dunia ini, di dalam pengiringan akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami dalam hidup ini. Saya tidak tahu bagaimana cara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana cara Bapak Ibu mengikut Tuhan selama ini. Apakah mungkin kalau kita evaluasi cara kita mengikut Tuhan jatuh bangun. Kalau ada masalah, iman kita menjadi pudar, menjadi lemah. Tetapi kalau tidak ada masalah, wah baru semangat mengikut Tuhan, semangat melakukan firman Allah. Tetapi saudara-saudara, yang Tuhan kehendaki bukan seperti itu. Makanya Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasanya. Artinya, di dalam situasi apapun, kita harus kuat menghadapinya. Dan bagaimana supaya kita kuat menghadapinya? Yaitu, kita harus memiliki hati, mata hati yang terang. Dan menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, serta penuh dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus yang memberkati firman-Nya dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu
sesuai dengan perkataan hamba-Mu Rasul Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami juga saat ini, di mana firman-Mu berkata bahwa kami ini sedang ada di hari-hari yang jahat. Tuhan, kami sangat merindukan kekuatan daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu, firman-Mu telah disampaikan kepada kami pada hari ini. Bagaimana caranya supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah firman itu Tuhan. Sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang memberkati, menghidupkan, dan mengurapi firman Tuhan yang disampaikan bagi kami pada sore ini. Di setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa, Tuhan memberkati.